Studio Lovers, dikenal sebagai pasukan baret merah, Kopassus dianggap menjadi salah satu pasukan khusus terbaik dunia. Dengan slogan lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga, Kopassus punya track record yang tidak bisa disepelekan. Kopassus lahir tanggal 16 April 1952. Kelahiran Kopassus dipicu banyaknya gerakan separatis di awal Indonesia berdiri. Indonesia butuh satuan pemukul yang bisa menghadapi lawan dengan cepat seberat apapun medannya. Komandan pertama dipercayakan kepada Mayor Muhammad Ijon Janbi, mantan Kapten KNIL yang pernah bergabung dengan Korps Special Truppen pasukan elit Belanda. Soal sepak terjang dari Ijon Janbi nanti dibahas ya di video selanjutnya. Nah, sejumlah negara di dunia meminta Kopassus melatih pasukan militernya. Bahkan nih, 80% pelatih militer di negara-negara Afrika Utara merupakan perwira Kopassus. Tentara Kerajaan Kamboja, Royal Cambodian Army, juga sudah lama memakai pelatih militer dari Kopassus. Bukan hanya itu, Timur Leste, Filipina, Brunei Darussalam pernah menggunakan jasa Kopassus untuk meningkatkan kemampuan pasukan militernya. Yang tidak kalah hebat nih Studio Lovers, Jenderal Kong Lee, salah seorang jenderal tersohor dari Laos yang punya jasa besar terhadap negerinya dari invasi Vietmin, pasukan komunis di bawah pimpinan Ho Chi Minh dari Vietnam. Ternyata nih, Jenderal Kong Lee ini juga pernah dilatih oleh Kopassus yang dulu masih bernama Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Hal tersebut pernah diungkap Luhut Binsar Panjaitan dalam bukunya Para Komando Perjalanan Seorang Prajurit terbitan Kompas. Studio Lovers, pasti ada nih yang bertanya-tanya, kenapa ya Kopassus begitu diminati oleh negara lain untuk melatih pasukannya? Lalu kehebatan apa sih yang dimiliki oleh Kopassus? Kalian simak ya jawabannya di video kita kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Studio Langit. Kopassus masuk 3 besar pasukan elit terbaik di dunia. Berdasarkan daftar pasukan elit dunia yang pernah dirilis oleh Discovery Channel Military tahun 2008 lalu, Kopassus berada pada posisi 3 besar pasukan elit terbaik di dunia. Kopassus hanya kalah dari pasukan Special Air Service atau SAS Inggris dan juga Mossad Israel. Dengan begitu, Kopassus berhasil mengungguli pasukan dari negara-negara adidaya yang dilengkapi dengan teknologi canggih seperti Amerika Serikat, Perancis, hingga Rusia. Kopassus tidak pernah gagal menjalankan tugas. Slogan Kopassus tidak main-main. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Berani, benar, berhasil, komando. Nah, dalam sejarahnya nih, slogan itu tidak pernah dilanggarnya. Kopassus selalu berhasil di setiap misinya. Masih ingatkah kalian dengan peristiwa Woyla, yaitu tragedi pembajakan pesawat Garuda Indonesia? Pada tahun 1981, pesawat Garuda DC-9 Woyla rute Jakarta-Palembang Medan dibajak oleh kelompok teroris yang menyamar sebagai penumpang. Nah, teroris itu menahan pesawat di Bandara Mueng, Bangkok, Thailand selama 4 hari. Namun, prajurit Kopassus berhasil membebaskan para sandera dalam sebuah serbuan kilat. Bahkan nih, banyak yang menilai keberhasilan Kopassus itu melebihi pasukan khusus Israel saat membebaskan sandera di Entebbe, Uganda. Keberhasilan di Bangkok itulah embrio terbentuknya unit anti-teror di Kopassus, yaitu Sat-81 Gultor. Nah, lain lagi nih, operasi pembebasan sandera Mapenduma juga salah satu operasi militer yang melambungkan nama Kopassus dan juga dipuji oleh dunia. Pasukan yang saat itu dipimpin oleh Maijen Prabowo Subianto berhasil membebaskan ilmuwan tim ekspedisi Lawrence yang disandra OPM di Mapenduma tahun 1996 silam.
Kopassus selalu juara menembak. Baru-baru ini pada kejuaraan tembak First Indonesia International Grand Prix 2021, prajurit Sat 81 Kopassus berhasil meraih juara 1 individu dan juara 1 tim. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi Kopassus juga melegenda di tingkat global. Yang paling fenomenal di tahun 2019 lalu adalah keberhasilan TNI Angkatan Darat menyabet juara umum 12 kali berturut-turut dalam lomba menembak antar negara di ajang Australian Army Skills at Arms Meeting atau AASAM. Kompetisi AASAM adalah kompetisi bergengsi yang diikuti puluhan negara seperti Amerika, Perancis, Inggris, dan juga Australia. Di tahun itu juga prajurit Kopassus mencatat rekor penembak jitu atau sniper yang meraih rekor one shot two kills atau satu tembakan peluru menewaskan 2 orang lawan. Yang tidak kalah mentereng yaitu saat pertemuan pasukan elit Asia Pasifik. Personel Kopassus bahkan bisa meraih juara sniper dengan senjata buatan PT Pindad Indonesia. Beberapa negara yang dilatih Kopassus memang dikhususkan untuk meningkatkan kemampuan sniper pasukan negara tersebut, atau prajurit Kopassus dijadikan pelatih grup menembak untuk suatu kejuaraan seperti yang pernah diminta oleh Brunei Darussalam, dan Kopassus berhasil menggembleng mereka. Kopassus mempunyai kemampuan tenaga dalam. Stulovers, inilah kemampuan Kopassus yang paling membuat decak kagum setiap negara. Dalam setiap parade, Kopassus selalu unjuk kemampuan berjalan di atas api, memakan kaca, mematahkan besi, menghancurkan tumpukan batu, menghempaskan lawan tanpa disentuh tinju, menyetir kendaraan, dan menembak dengan mata tertutup. Kopassus menunjukkan kemampuan tenaga dalam setingkat dewa. Nah, untuk menguasai itu, setiap prajurit Kopassus sangat ahli dalam bela diri merpati putih. Bahkan pada momen peringatan hari ulang tahun Kopassus yang ke-69 tahun ini, pasukan Korps Baret Merah itu telah berhasil memecahkan rekor muri, mematahkan terbanyak dengan mata tertutup. Aksi mematahkan benda keras sebanyak 69 batang besi itu dilakukan dengan teknik getaran tenaga dalam ilmu bela diri merpati putih yang selama ini menjadi pegangan personil pasukan elit TNI Angkatan Darat itu. Menurut Danjen Kopassus Maijen TNI Muhammad Hasan, manfaat bela diri ini sudah banyak dirasakan oleh satuan Kopassus, selain untuk kesehatan dan kebugaran bagi prajurit. Merpati putih ini juga dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas, salah satunya teknik getaran merpati putih telah digunakan untuk membantu pencarian korban tanah longsor di beberapa daerah bencana. Teknis pencarian korban menurut beberapa sumber yaitu memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang ada di alam dengan konsentrasi, dipadukan dengan tenaga dalam hingga bisa mendeteksi korban yang tertimbun tanah. Stulovers, itulah kemampuan Kopassus yang bahkan tidak dimiliki oleh pasukan elit negara lain. Kemampuan yang didapat dari dedikasi, latihan, dan rasa percaya diri yang luar biasa. Kopassus akan terus mencatat sejarah manis yang membanggakan bagi bangsa dan negara. Stulovers, terima kasih ya sudah menyimak video kita hingga akhir. Saatnya buat kalian meninggalkan jejak dengan memberikan komentar di kolom bawah sana. Sekalian juga ya tekan tombol like dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik yang lainnya.